Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah, masih pada babul i'rab, dan nanti dilanjutkan dengan babul bina, penyempurna yang disempurnakan oleh pensyarah hafizallahu taala. Karena dalam matannya tidak disebutkan tentang bina, dan kita sudah jelaskan apa alasannya, kemungkinan dari alasan yang dimana penulis tidak menyebutkan bina. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita juga telah membahas bahwasanya i'rab dan bina keduanya adalah pondasi asas ilmu nahwu. Dan i'rab dengan mengkasrokan hamzah kita sudah bahas definisinya secara bahasa, memiliki makna-makna yang banyak. Sebagiannya adalah izhar, menampakkan, wal bayan, menjelaskan, tahsin, memperindah. Itu definisinya secara bahasa, dan ana minta untuk antum menghafal hal-hal yang seperti itu. Begitu juga nanti insyaallah yang dijadikan ulangan, pertama hafalan jurumiyah, kedua soal-soal yang ada di setiap materi dalam kitab Tuhfatul Ushabiyah, ketiga i'rab. Jadi antum benar-benar ketika menghafal i'rabnya diperhatikan cara penulisannya. Begitu juga ketika antum menghafal materi dari matan ataupun dalam syarah, juga diperhatikan cara penulisannya. Insyaallah kita akan lanjut sekarang i'rab, definisi secara istilah. Dan antum sudah baca semua ini ya, tinggal penjelasan. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wastilahan. Berarti bagi yang belum diharakatkan dan dia tidak tahu harakatnya, dan yang sudah diharakatkan tapi salah harakatnya, maka diperbaiki, ditulis. Begitu juga dalam terjemahan yang belum diterjemahkan dan dia tidak tahu terjemahannya, ditulis. Atau yang sudah diterjemahkan tapi salah terjemahannya, diperbaiki. Atau sudah diterjemahkan benar tapi apa yang ana terjemahkan lebih pas, lebih bagus, lebih mudah dipahami, juga ditulis garis miring. Berarti dua terjemahannya. Misalnya yaqtadi, antum terjemahkan meminta, dan ternyata menemukan terjemah yang lain, mengharuskan yang lebih bagus. Berarti meminta langsung garis miring mengharuskan. Bukan berarti meminta dihapus terus ditulis mengharuskan, enggak, di garis miring aja. Oke. Dan setiap ada faidah atau penjelasan yang ana sampaikan, ana minta antum tulis sesempurna mungkin. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Dan ana udah sampaikan bagaimana seharusnya belajar. Bahkan misalnya ada hal yang sulit dipahami, penjelasan yang ana sampaikan juga ditulis. Ana dulu seperti itu. Ketika ada yang sulit dipahami, ana dengar ulang-ulang kajian Syekh. Ini apa ini maksudnya? Ana tulis apa yang dikatakan Syekh, penjelasannya, biar nanti ketika baca mudah dapat dipahami. Karena memang itu sulit, butuh syarah lagi. Karena nanti ada yang seperti itu ana. Misalnya nanti yang tentang munasabah, penyesuaian. Ini ada catatan ana. Kenapa alamatnya tidak disembunyikan di ya mutakallim? Ana tulis nih. Akan tapi sebelumnya jawabannya karena ya bukan bangunan asli. Seperti itu ditulis. Terus jadi pada asalnya nampak harokatnya berbeda dari sebelumnya. Maka apabila meletakkan seperti itu nih, lihat.
Ditulis seperti ini penjelasan. Seperti itu dalam belajar. Dan penyakitnya itu malas, suka menunda. Itu penyakit penuntut ilmu. Malas sama nulis. Atau nanti ajalah. Kan ada rekamannya. Bisa nanti didengarkan. Nanti. Sampai sekarang enggak didengarkan. Seperti itu. Selama antum ada waktu, ketika belajar itu dimaksimalkan. Siapa yang belum punya stabilo? Ana minta siang ini langsung beli nanti. Nggak punya uang, minjam dulu. Kalau nggak dijual pecinya, bajunya. Iya, antum tahu kisah Imam Malik. Ingin menuntut ilmu apa yang dijual? Atapnya, atap rumahnya kan. Dijual. Yusuf punya lemari, dijual, gitu kan. Ini dijual ke siapa? Antum Ustaz, berapa? 50.000 aja. Enggak lah, bercanda. Masalah gitu. Dimaksimalkan untuk menuntut ilmu. Kalau antum punya stabilo semua. Siapa yang udah punya stabilo? Tunjuk tangan. Sudah punya semua ya? Belum ya. Dan yang belum punya stabilo, dibeli segera mungkin. Dan sementara ini bisa minjam tapi kelamaan. Atau antum garis bawahi aja. Nanti kalau antum udah punya stabilo, tinggal di stabiloin. Oke, perhatikan. Nanti insya Allah akan ana sampaikan apa aja yang seharusnya di stabilo. Karena ketika sudah di stabilo dan antum ingin memurojaahnya lebih mudah. Karena biasanya ketika antum membuka halaman itu tertuju pada awal apa? Yang di stabilo. Jadi antum lihat, ini yang penting nih. Ya udah baca ini aja. Yang lain penjelasan yang insya Allah mudah. Berarti cuma dilihat yang stabilo. I'rab, lughatan, al-izhar, wal bayan, wa tahsin. Wastilahan. Seperti itu. Qala syarih hafizallahu ta'ala wastilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi taghyiru, ya, di dalam matan taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Dan secara istilah i'rab dia adalah ma dzakarahu al-musannifu, apa yang telah disebutkan oleh penulis. Ma dzakarahu al-musannifu. Apa i'rab al-musannifu? Fa'il. Dzakarahu, hu itu apa i'rabnya? Maf'ul bi ya. Ma dzakarahu hu maf'ul bi. Al-musannifu fa'il, berarti maf'ul binya muqaddam. Fa'ilnya muakhkhar. Salah satu dalam menerjemahkan hal-hal yang seperti itu, maf'ul bihnya muqaddam, fa'ilnya muakhkhar. Kayak tadi, ma dzakarahu, maf'ul bihnya dulu yang di depan. Baru al-musannifu, itu antum terjemahkan dengan di. Lihat. Wastilahan ma dzakarahu al-musannifu, apa yang disebutkan kemudian ditambah oleh penulis. Itu cara yang biasa anda gunakan. Atau bisa juga antum terjemahkan dulu fa'ilnya. Ma dzakarahu al-musannifu, apa yang penulis menyebutkannya. Tapi yang pertama tadi apa? Apa yang disebutkan oleh penulis. Biqaulihi, dengan perkataannya. Ya, perhatikan Faruq, lais tada hak ya Faruq. Ma fil ab ya Faruq, wa azam kadzalik. Biqaulihi, dengan perkataannya taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya, jadi definisi i'rab secara istilah dia adalah taghyiru awakhiril kalim. Perhatikan ya. Ana sama antum itu biasa kan? Kalau di luar pelajaran kayak teman. Ketika pelajaran nyantai, tapi ketika ana dalam menjelaskan ada yang tidak memperhatikan, main-main,
tidak menghargai, di situ anak marah. Nggak suka anak kalau misalnya ketika anak jelaskan tidak memperhatikan, main-main, bahkan tadi kayak tadi ketawa-tawa, marah anak di situ. Tapi kayak misalnya kayak tadi bercanda ini, yang tadi kalau misalnya nggak ada uang bisa jual, ini bercanda biasa. Tapi ketika anak jelaskan tidak diperhatikan, itu di situ. Karena itu butuh kefokusan, dan itu bukan untuk anak kebaikannya, untuk antum sendiri. Karena nanti kalau antum mendengarkan materi dan antum tidak fokus, sulit untuk memahaminya. Hilang keberkahan di situ. Kalau hilang sudah keberkahan, nanti antum paham, nanti setelah yang nggak paham. Antum paham tapi tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa mengajarkannya, hilang keberkahan. Taghyiru awakhiril kalim, yaitu secara istilah perubahan akhir kata, yaitu perubahan keadaan akhir kata. Yang dimaksud kata apa? Isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya baik secara lafaz maupun secara takdir. Wal muradu bit taghyiri awakhiril kalimi, dan yang diinginkan dengan perubahan akhir-akhir kata. Kemarin al-murad itu dia isim apa? Maf'ul. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu dicatat. Oh, murad isim maf'ul, langsung tulis atasnya isim maf'ul. Asalnya pakai bahasa Arab, ismun maf'ulun. Kalau nggak tahu, tapi diusahakan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa, nggak tahu, ya udah bahasa Indonesia. Seperti itu dalam belajar. Jadi jangan ada satupun, jangan pernah ridho, jangan pernah mau ada satu faedah pun yang tertinggal. Dan para sahabat seperti itu. Ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis dan tidak paham, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya ini, apa maksudnya itu. Yang Rasulullah mengatakan dalam hadis, sabaqal mufarridun. Para sahabat nggak tahu siapa mufarridun. Qalu wa man mufarridun. Terus apa jawaban Rasulullah? Adz-dzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Jadi mereka bertanya, nggak ridho kalau ada satupun materi, hal, faidah yang tidak mereka pahami, langsung bertanya. Dan antum begitu juga, ketika ada satu faidah langsung ditulis. Karena ini mungkin sekarang antum meremehkan, gampang itu, nanti bisa dicari, nanti gini, nanti begitu. Tapi nggak tahu nanti 3 tahun, 4 tahun antum tinggal buku ini, misalnya kerja atau tetap antum mengajar tapi kitab-kitab yang lain, bukan nahwu yang antum ajarkan, kemudian tiba-tiba disuruh ajarkan nahwu, atau buka pondok pesantren mengajar dari dasar, catatannya nggak lengkap, sulit nanti. Butuh waktu lagi untuk mendengarkan penjelasan dari ustadz, atau butuh waktu lagi untuk membuka-buka kitab-kitab yang lain. Yang seharusnya kalau antum misalnya udah mungkin, maksudnya bukan udah mungkin, udah sempurna catatannya, antum baca, paham, ya tinggal antum buka buku yang lain untuk mendapatkan faedah yang baru. Bukan malah untuk memahamkan atau memahami materi yang akan diajarkan. Jadi langsung aja lanjut ke tingkat yang lebih besar. Kalau catatan antum udah komplit, buka, dibaca catatannya, oh ini mudah ini. Masih ada waktu, ya tinggal buka buku yang lain untuk dapat faedah yang baru. Wal muradu bit taghyiri awakhiril kalimi, dan yang diinginkan dengan taghyiri awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kata. Dan ini Anda sudah sampaikan di matan ya, pertemuan yang telah lalu. Yang diinginkan dengan perubahan akhir kata itu kan bukan akhir katanya yang berubah. Bukan ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin, bukan dalnya yang berubah. Tapi apa? Keadaannya. Wal muradu bi taghyiri awakhiril kalim taghyiru ahwali awakhiriha. Itu yang dimaksud. Yaitu taghyiru perubahan ahwali, keadaan akhir-akhirnya. La taghyirul akhiri nafsihi,
bukan perubahan akhir itu sendiri. Fa innahu la yataghayyaru, karena sesungguhnya dia tidak berubah. Ja Zaidun raitu Zaidan maratu bi Zaidin, dalnya enggak berubah, akhirnya enggak berubah. Akhir itu sendirinya enggak berubah, tapi keadaan akhirnya yang berubah, keadaannya. Yang tadi ya dhamma menjadi fathah, menjadi kasrah. Nah, yang begitu di stabilo. Kalau antum lihat buku ana di stabilo itu. Kemudian lihat perubahan. Tadi perubahan akhir kata yang dimaksud adalah perubahan keadaan akhirnya. Wa makna taghyiri ahwali awakhiriha. Perhatikan, jangan sampai salah. Fokus dulu. Karena mungkin beda kemarin kan ketika baca, ana bacanya apa? Taghyiru. Itu bisa dua dibaca. Apa i'rabnya? Tapi ini sebenarnya belum waktunya. Tapi antum dengarkan aja. Tahu, oh ternyata bisa dibaca lebih dari satu. Bisa dibaca taghyiru. Bisa dibaca taghyiri. Kalau taghyiru, i'rabnya dia hikayah. Apa itu hikayah? Menceritakan apa yang ada di kalimat sebelumnya. Mudahnya, misal, perhatikan. Ana telah menulis kalimat ya'budu. Ditulis di buku tulis ya'budu. Paham? Ana menulis di buku tulis kata ya'budu. Oke. Kemudian ana mengatakan katabtu ya'budu. Berarti apa i'rab ya'budu? Maf'ul bih, hikayah. Itu maksudnya. Jangan antum i'rab katabtu ya'budu fil mudhari. Tapi secara rincinya juga dia i'rab fil mudhari, baru nanti kesimpulannya maf'ulun bih alal hikayah. Pokoknya menceritakan dia hikayah. Baik yang sebelumnya atau yang akan datang, pokoknya dia menceritakan. Wa ma'na taghyiru, berarti ini apa? Menceritakan kalimat sebelumnya. Yang di atasnya tadi yang baru kita baca, wal muradu bit taghyir awakhiril kalim apa? Taghyiru ahwali awakhiriha. Benar bukan? Taghyiru ahwali awakhiriha, berarti taghyiru yang di atas itu. Maka wa ma'na bisa dibaca taghyiru. Menceritakan yang di atas. Hikayah dia. Bisa dibaca juga wa makna taghyiri mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Tadi kalau dibaca taghyiru dia juga mudhof ilaih tapi hikayah. Menceritakan dia taghyiru. Tapi dia juga mudhof ilaih hikayah. Pokoknya hikayah udah itu. Nanti ada perinciannya. Pada babnya tersendiri di kitab yang lebih luas. Kesimpulannya, jadi dalam ilmu apapun, ketika antum melihat sesuatu yang tidak antum ketahui, jangan antum langsung hukumi salah. Dan itu kerdil sekali pemikirannya seperti itu. Karena ilmu itu luas. Ketika ada ustadz yang baca misal dalam hal ini, makna taghyiru, salah ustadznya ini. Atau antum dengarnya dari ustadz sebelumnya taghyiru, kemudian ada ustadz lain yang baca taghyiru, salah nih ustadz ini. Padahal ilmu itu luas. Apalagi dalam hal-hal fikih, usul fikih, qaulul fikih, mustalah hadis dan sebagainya. Ilmu itu luas. Jadi ketidaktahuannya antum bukan berarti hal itu salah. Sesuatu yang tidak antum ketahui bukan berarti hal itu salah. Bisa jadi benarnya pada apa yang tidak antum ketahui. Wa ma'na taghyiri ahwali awakhiriha,
tahawuluha minar raf'i mathalan ila nasbi wa minan nasbi ilal jarri. Perhatikan. Wa ma'na taghyiri ahwali awakhiriha, dan makna perubahan keadaan akhir-akhirnya. Apa sih maksud makna dari perubahan keadaan akhirnya? Apa maksud dari keadaan akhirnya? Yaitu tahawuluha, perpindahannya dari rofa contohnya ila nasbi ke nasab, wa minan nasbi dan dari nasab ila jarri ke jar. Tahawuluha, haknya itu kembali kemana? Kalau antum paham itu domirnya kembali kemana, lebih paham lagi maksudnya. Ahwal, ahsan, kembali ke ahwal, karena dia jamak taksir, maka bisa diganti dengan domir ha. Lihat, tahawuluha, makna dari perubahan keadaan akhirnya adalah tahawuluha, berarti perpindahannya, yaitu perpindahan apa? Keadaan akhirnya. Perpindahan keadaan akhirnya. Keadaan akhirnya lebih mudah kan dalam memahaminya kalau antum tahu domir kembali ke mana. Perpindahan keadaan akhirnya dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar. Kemudian setelah kita tahu i'rab adalah perubahan keadaan akhir kata, yaitu perpindahan keadaan akhirnya dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar. Kemudian apa sebab perubahan ini? Wasababu hadat taghyiri huwa, wasababu hadat taghyiri huwa ikhtilaful awamili ad-dakhilati 'alaiha. Itu di stabilo. Tadi yang tahawuluha juga stabilo. Wasababu hadat taghyiri, dan sebab perubahan ini dia adalah ikhtilaful awamili, perbedaan amil-amil yang masuk ke dalamnya. Itu penyebab perubahan keadaan akhirnya, perpindahan keadaan akhirnya disebabkan oleh ikhtilaful awamilid dakhilati 'alaiha, perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Nanti ada amil rofa yang mengharuskan rofa, nasab yang mengharuskan nasab, jar yang mengharuskan jar. Sebelum masuk ke situ ada faedah. Dan ini faedah juga Anda dapatkan ketika bahkan belajar jurumiyah ya. Masya Allah. Oleh Syekh Syihab Al-Barati hafizallahu ta'ala. Amil ada dua jenis. Kita udah tahu kan amil, apa itu amil? Yang mempengaruhi. Amil ada dua jenis. Pertama, amil lafzi. Amil lafzi. Amilun lafziyun. Kedua, amil takdiri. Ini bukan pembahasan apa yang nanti akan disampaikan oleh penulis dan pensyarah lafdhon atau takdiron, itu beda lagi. Ini tentang amil. Ada amil lafzi dan amil takdiri. Apa itu amil lafzi? Amil yang dilafatkan. Takdiri. Takdiriyun. Astagfirullah. Bukan takdiri, maknawi. Amil lafzi sama amil maknawi. Amil lafzi dan amil maknawi dihapus. Amil lafzi dan amil maknawi. Karena tarik lagi ucapan yang tadi lafzi takdiri bukan seperti apa yang disampaikan oleh penulis. Ternyata bukan takdiri, maknawi. Lafzi dan maknawi. Lafzi yang dilafatkan. Dan itu banyak sekali amil lafzi. Seperti apa? Ja'a Zaidun. Zaidun fa'il. Siapa yang menyebabkan dia menjadi marfu? Ja'a. Berarti ja'a amil lafzi. Marartu bi Zaidin. Ala Zaidin. Siapa yang menyebabkan Zaidin majrur? Ala. Berarti ala amil
lafzi karena dia dilafatkan. Ala, ya. Ala dilafatkan. Itu jenis yang pertama, amil lafzi, yang paling banyak. Yang kedua, amil maknawi. Yang maknawi berarti tidak terlihat, tidak dilafatkan. Dan dia ada 3, tapi pendapat yang benar ada 2. Mana Masya Allah pas lagi belajar jurumi itu disampaikan itu. Tapi kan karena antum udah belajar muhtarat, sampaikanlah. Dulu pas ana nih belajar jurumi itu, yang hadir sekitar 30-40. Karena ustadznya, syekhnya meluas, sampai selesai kitab, ulangan tebak. Tinggal berapa? Hah? Nah, antum pernah dengar ya? Tinggal 1, tinggal anak sendiri. Karena saking luasnya, luas sekali di syekhnya. Bayang jurumiyah disampaikan ini. Ya antum kan karena udah belajar muhtarat, ya anak sampaikan gak apa-apa lah. Oke, amil maknawi. Ada 3, tapi pendapat yang benar ada 2. Yang pertama apa? Ibtidaun. Dan itu pada mubtada. Antum udah i'rab mubtada kan? Gimana i'rab mubtada? Mubtadaun marfu'un bil ibtida. Mubtada marfu bil ibtida, disebabkan dengan ibtida. Apa arti ibtida? Pemulaian, permulaan. Jadi pemulaiannya itu sendiri, permulaannya itu dia adalah amilnya. Permulaan dapat dilihat gak? Gak dilihat kan? Muhammadun karimun. Muhammadun mubtada marfu, disebabkan oleh apa? Permulaannya dia di awal itu dia menyebabkan marfu. Permulaan itu dapat dilihat gak? Gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tajarrud anin nasib wal jazim. Dan ini antum udah menghafal ya. Pada fi'il mudhari marfu gimana? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazim. Itu amil maknawi. Enggak dilafatkan, enggak dilihat. Jadi kalau misalnya dari contoh, yadribu Zaidun kalban. Yadribu gimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim. Fi'il mudhari' marfu karena apa? Kosongnya dari amil penasab dan amil penjazm. Jadi kosongnya itu dia yang menyebabkan fi'il mudhari' marfu. Kosongnya itu dia adalah amil yang menyebabkan fi'il mudhari' marfu. Kekosongannya dari amil penasab dan amil penjazm dapat dilihat gak? Dapat dilafatkan gak? Enggak. Berarti itu amil maknawi. Oke, amil ada 2, lafzi dan maknawi. Kenapa? Tidak dapat dilihat. Bukan terbagi menjadi 2. Ada 2. Itu pendapat yang benar ya. Tapi ada yang mengatakan 3, yang ketiga itu idhofah. Tapi nggak usah membahas. Idhofah. Khair insyaallah. Tapi nggak apa. Karena antum juga ada tahu mudhaf ilaih. Yang ketiga, tapi ini ada yang mengatakan salah. Ibtida. Kedua tajarrud anin nasib wal jazim. Ketiga ini idhofah. Perhatikan. Gulamu Zaidin. Zaidin, pendapat yang benar ini. Kita bahas dulu pendapat yang benar. Zaidin majrur. Benar bukan? Kalau di i'rab antum gimana? Majrurun bil mudhof. Majrurun bil mudhof. Gulamu Zaidin berarti Zaid majrur disebabkan oleh mudhof. Yang mudhof yang mana? Gulamu. Berarti gulamu amilnya. Itu pendapat yang benar. Jadi amilnya kalau misalnya gulamu lafzi atau maknawi? Lafzi, gulamu dilafatkan kan? Itu pendapat yang benar. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan gulamu Zaidin, Zaidin majrur bil idofati. Dengan apa arti idofah? Penyandarannya. Jadi penyandarannya itu adalah amil. Gulamu Zaidin, penyandarannya berarti di tengah-tengah, penyandarannya, perbuatan penyandarannya itu adalah amilnya. Berarti maknawi. Itu bagi yang berpendapat idhofah. Gulamu Zaidin majrurun bil idhofah. Berarti amil maknawi ada berapa, Ti?
3. Tapi pendapat yang benar ada berapa? 2. Karena dia majrur bil mudhof, bukan idhofah. Limadha ya Zubair malak? Tabul. Kita istirahat dulu. Udah 30 menit. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.